Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel materi PDR kelas 5, tema 1, subtema 2. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 2 tentang organ gerak pada manusia. Nah, sebelum kita mulai, silakan dipersiapkan dulu buku dan alat tulis untuk mencatat materi yang akan saya sampaikan di pembelajaran kali ini. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembelajaran kali ini ada dua materi utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah muatan mapel IPA tentang tulang-tulang pada tubuh manusia dan mapel SBDP tentang cover atau sampul buku. Dan nanti di akhir video ada tambahan matematika tentang penjumlahan pecahan berbagai bentuk. Kita lewati yang ini. Yang pertama, IPA, alat gerak manusia. Alat gerak manusia dibedakan menjadi dua. Sudah pernah disampaikan di pembelajaran di subtema 1. Di alat gerak manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah alat gerak aktif berupa otot, dan alat gerak pasif yaitu tulang. Nah, tubuh manusia itu terdiri dari banyak sekali tulang. Ada sekitar 206 tulang yang saling terhubung satu sama lain. Jadi tulang-tulangnya itu tersusun dengan rapi ya. Nah, susunan tulang-tulang pada tubuh manusia itu disebut dengan rangka. Jadi nanti di video kali ini kalau saya menyebutkan rangka itu artinya terdiri dari beberapa tulang ya. Kalau satu bagian saja itu namanya tulang, tapi kalau terdiri dari beberapa bagian tulang-tulang yang tersusun itu sebutannya rangka. Apa sih fungsi rangka pada tubuh manusia? Nah, fungsi rangka yang pertama adalah untuk menegakkan tubuh. Jadi tanpa rangka, tubuh kita nggak mungkin dong bisa berdiri dengan tegak. Nah, itu fungsinya untuk menegakkan tubuh. 2. Memberi bentuk tubuh. Kalau rangka kita bermasalah, maka bentuk tubuh kita juga tidak bisa tegak. Katakanlah ada orang yang tulang belakangnya bengkok, maka dia akan terlihat lebih bongkok gitu ya. Jadi fungsi rangka itu memberi bentuk tubuh. Kita bisa berdiri tegak atau agak bongkok, itu tergantung dari bentuk tulang kita juga, susunan tulang kita juga. 3. Melindungi organ tubuh bagian dalam. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada organ-organ penting yang dilindungi oleh tulang. Salah satunya ada otak, jantung, paru-paru. Nah, yang keempat, tempat melekatnya otot dan daging. Otot melekat pada tulang atau menempel pada tulang. Jadi otot itu menggerakkan tulang dengan cara kan dia nempel. Jadi ketika ototnya ditarik atau direnggangkan, tulangnya juga akan bergerak. Nah, daging juga menempel pada tulang. Yang kelima, tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Jadi darah yang ada di tubuh kita itu diproduksi sendiri oleh tubuh kita. Jadi setiap hari tubuh kita memproduksi darah, memperbarui darah ya. Nah, tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih itu ada di sumsum tulang. Sumsum tulang itu bagian dalam tulang. Lanjut. Nah, rangka manusia itu dibedakan menjadi dua. Ada kerangka aksial dan kerangka apendikular. Apa itu kerangka aksial? Kerangka aksial adalah kerangka yang berfungsi untuk melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Jadi ada tulang-tulang yang dia fungsinya melindungi organ tubuh dan memelihara postur tubuh. Tulang-tulang ini disebut dengan kerangka aksial. Jumlahnya ada 80 tulang. Yang kedua, kerangka apendikular. Kerangka apendikular yaitu kerangka yang berfungsi untuk penggerak tubuh. Jadi tulang-tulangnya itu yang menggerakkan tubuh. Jumlahnya ada 126 tulang. Kita mulai dari yang pertama. Kerangka aksial. 1. Tulang tengkorak. Kita lihat tulang tengkorak. Ini kalau gambarnya ya, kita lihat dulu. Ini gambar secara umumnya. Ada tulang dahi, tulang
tapis ini ada di dalam tengkoraknya. Tulang air mata, tulang rahang bawah, rahang atas, tulang pipi, tulang hidung, tulang baji, tulang pelipis, tulang tengkorak. Kalau seperti ini kan tampilannya kurang jelas. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini. Kita lihat ya. Ini adalah tengkorak. Kalau satu bagian ini kita menyebutnya tengkorak. Tapi sebenarnya tengkorak kita itu terdiri dari tulang-tulang yang bersambungan. Nah, ini ada sambungannya nih, bagian kepala ini sambungan tulang. Di tengkorak kita itu ada sambungan-sambungannya. Kita lihat ya, kita perbesar. Nah, itu. Jadi ini sambungan-sambungan tulang kita. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari depan. Nih, dari atas ini sampai ke sini itu namanya tulang dahi. Jadi ini tulang dahi. Nah, tulang dahi. Yang ini ya. Nah, ini namanya tulang dahi. Lanjut. Di bagian atas kepala kita. Di bagian atas ada sebelah kanan dan sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya. Ini namanya tulang ubun-ubun. Jadi ini tulang ubun-ubun, ini juga tulang ubun-ubun. Kalau ini tadi namanya tulang dahi. Kita sekarang ke belakang. Kita putar ke belakang. Nah, ini tadi masih tulang ubun-ubun. Ini juga masih tulang ubun-ubun. Kita lihat tulang ubun-ubunnya lah. Mulai dari ini nih. Dari sini sampai ke sini. Nah, ini ubun-ubun. Salah satu aja ubun-ubunnya. Ini juga ubun-ubun. Nah, sekarang yang belakang ini namanya tulang tengkorak belakang. Jadi saya ulangi, bagian atas dulu, bagian tengkorak atas dulu ya, bagian tengkoraknya. Ini namanya tulang tengkorak belakang. Yang ini namanya tulang ubun-ubun. Ini juga tulang ubun-ubun. Yang ini namanya tulang dahi. Ya. Kita lanjut sekarang bagian sampingnya. Ini tadi tulang dahi. Ini tadi tulang ubun-ubun. Nah, yang kecil ini namanya tulang baji. Ini namanya tulang baji. Tulang baji yang ini, yang agak besar ini namanya tulang pelipis. Saya ulangi, yang kecil ini namanya tulang baji. Yang agak besar ini namanya tulang pelipis. Di sampingnya juga, di samping sini juga ada. Nah, ini. Yang ini namanya tulang baji. Yang ini namanya tulang pelipis. Sekarang kita ke bagian depan. Ini tulang hidung. Ini ya, ini tulang hidung. Terus di bagian ini, sini, saya perbesar dulu. Nah, ini tulang pipi. Dari sini tulang pipi. Sebelah sini juga ada tulang pipi. Nah, ini tulang pipi juga. Kemudian di bawahnya tulang pipi ini sampai ke sini, sampai ke gigi atas ini, bagian atas gigi. Ini namanya tulang rahang atas ya. Ini namanya tulang rahang atas. Kemudian mulai yang bagian ini ke sini, sini, terus sampai ke sini. Itu namanya tulang rahang bawah. Saya ulangi. Dari depan. Tulang dahi, tulang ubun-ubun, kita putar lagi, tulang ubun-ubun belakang, tulang tengkorak belakang, tulang baji,
tulang pelipis, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan yang terakhir tulang rahang bawah. Ya, ini bagian dari tengkorak kita. Kita lanjut di tengkorak. Selanjutnya ada tulang belakang. Kita lihat gambarnya dulu. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkam, dan 4 ruas tulang ekor. Kita perjelas lagi. 7 ruas tulang leher, jadi tulang belakang itu terdiri dari tulang leher, jumlahnya ada 7, tulang punggung, jumlahnya ada 12, tulang pinggang, jumlahnya ada 5, tulang kelangkam, jumlahnya ada 5, dan tulang ekor, jumlahnya ada 4. Kita lihat videonya. Ini tulang belakang itu bagian sini ya. Nah, ini mulai dari atas ini, mulai dari atas. Nih, mulai dari atas ini ada 7 ruas tulang leher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12 tulang belakang, 12 ruas tulang belakang. Jadi ruas itu satu bagian kecil ini kita sebut ruas. Ya, saya ulangi. Ada 7 ruas tulang leher, 7 buah tulang leher. Kemudian ada 12 ruas tulang belakang dari sini sampai sini. Ada 5 ruas tulang, saya ulangi ya. Ada 5 ruas tulang pinggang. 5 ruas tulang pinggang. Perbesar dulu. Ini tulang pinggang itu ada di bagian sini nih. Bagian ini ya, tulang pinggang. Kalau ini kan tadi itu pakai yang ini aja ya. Nah, ini. Jadi ruas itu bagian kecil ini. Nah, per ini. Ini namanya ruas. Kita hitung mulai dari yang paling atas. Ini tulang leher, di bawahnya juga ada 2, 3, yang berwarna kuning ini ya, 4, 5, 6 ini. Jadi tulang lehernya dari atas ini sampai ini tulang leher, jumlahnya ada 5 ruas. Kemudian ada tulang belakang, jumlahnya ada 12. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Terus ada nih ya, 5 tulang pinggang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tulang pinggang. Saya perbesar lagi. Nah, ini. Yang ini, yang berwarna kuning ini namanya tulang kelangkam. Kita lihat bagian depannya. Nah, ini tulang kelangkam, tarik ke atas. Ini tulang kelangkam.
Dan yang paling bawah ini namanya tulang ekor. Saya perbesar ya. Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Kita ulangi dari atas. Nih. 1 dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Saya ulangi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tulang leher. 1, 2, 3, 4. Ini 4 ya tadi ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tulang punggung. Ke atas lagi. Sisanya ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 tulang pinggang, tulang kelangkang, dan yang terakhir tulang ekor. Ini bagian-bagian dari tulang belakang. Kita lanjut lagi. Sekarang tulang rusuk. Tulang rusuk kita lihat. Nah, ini tulang rusuk ya. Tulang rusuk dan tulang dada ini jadi satu. Tulang rusuk itu yang melengkung ini. Sementara tulang dada itu yang di bagian depan. Tulang rusuk terdiri dari 7 rusuk tulang sejati, 4 rusuk tulang palsu, dan 2 rusuk tulang melayang. Jadi kita lihat nanti di videonya ya. Sementara tulang dada itu ada tulang leher, tulang manubrim sterni. Ini tulang dada ini dari atas ini sampai ke bawah. Tulang dada. Kita lanjut videonya. Iya, kita ke punggungnya dulu. Nah, di punggung kita bagian belakang ini namanya tulang belikat. Yang ini namanya tulang belikat. Saya ulangi. Ada kendala ini sepertinya. Kita coba lagi. Tadi tulang belakang.
Ini ya, ini tulang dada, ini tulang selangka. Tulang dada saya ulangi, ini tulang selangka. Nah, tulang rusuk itu yang ini, yang melengkung-melengkung ini tulang rusuk. Nanti kita bahas satu-satu. Ke belakang dulu. Ini namanya tulang belikat. Jadi di belakang ini tulang belikat. Ulangi lagi. Udah. Kita mulai lagi. Ini bagian-bagian dari tulang rusuk dan tulang dada. Namun sebelum kita mulai nama-nama tulang rusuk dan tulang dada, kita amati dulu video rangka kali ini. Nah, kita dari sini ya, gini biar kelihatan. Bagian depan ini yang disebut dengan tulang dada. Saya ulangi, bagian depan ini disebut dengan tulang dada. Kemudian ini bagian yang atas sebelah kanan dan sebelah kiri ini disebut dengan tulang selangka. Saya ulangi ya, ini tulang dada, ini tulang selangka, ini tulang selangka. Kemudian di bagian belakang kita lihat, nah kita lihat lagi, ini namanya tulang belikat. Ini juga tulang belikat. Tulang belikat ya. Kita bahas tulang rusuk satu persatu. Tulang rusuk itu melingkar, yang melingkar ini ya, yang melingkar. Mulai dari yang pertama, satu, ini tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati juga. Tulang rusuk sejati yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kenapa disebut tulang rusuk sejati? Karena ini menempel pada tulang dada. Kita lihat nih, yang terakhir ya, yang 7 ini menempel pada tulang dada. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semuanya menempel pada tulang dada, sehingga disebut dengan nama tulang rusuk sejati. Kemudian ada 3 tulang rusuk palsu. Kenapa palsu? Karena tidak menempel pada tulang dada, melainkan menempel pada tulang rusuk sejati yang paling bawah. 1, yang berwarna kuning ya, 2, ini ya, 1, 2, 3, kita perbesar. Nah, kita lihat nih, tuh kan, saya ulangi, 1, dia menempel di tulang rusuk yang paling bawah, tulang rusuk sejati yang paling bawah. 1, 2, 3. Ini namanya tulang rusuk palsu. Kemudian ada lagi tulang rusuk yang tidak menempel di mana-mana, yang hanya menempel di tulang belakang. Ada 2. 1, bagian bawah ini ya. Bagian bawah ini kan tidak menempel di tulang dada, tidak juga menempel di tulang rusuk yang lain. Makanya ini namanya tulang rusuk melayang. Kita lihat dulu. Nah, ini. Ada 1, 1 dan 2. Jadi saya ulangi. Ada 7 rusuk sejati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 3 rusuk palsu, 1, 2, 3. Dan ada 2 pasang rusuk melayang. Ini tulang rusuk. Kita bahas lagi mulai dari awal. Ini namanya tulang dada, ini tulang selangka, ini tulang selangka.
Di belakang ini ada tulang belikat, terus ada tulang rusuk, jumlahnya ada 12 pasang, terdiri dari 7 pasang. Karena kanan kiri ya, jadi hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk melayang, dan 3 pasang rusuk palsu dan 2 pasang rusuk melayang. Ini tentang tulang rusuk. Oke. Selanjutnya, kerangka aksial yang terakhir ada tulang panggul. Tulang panggul ini di bagian bawah ini. Tulang panggul terdiri dari 3 bagian utama, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Saya ulangi, tulang panggul terdiri dari 3 bagian utama, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Kita bahas sekarang. Saya perbesar dulu. Saya ulangi ya. Tulang panggul terdiri dari 3 bagian utama. Bagian ini. Nah, kita lihat nih. Kanan dan kiri ya. Bagian yang melengkung ini namanya tulang usus. Saya ulangi, bagian yang melengkung ini namanya tulang usus. Kemudian bagian yang ini, bawah ini tulang duduk. Saya ulangi, tulang usus, tulang duduk, tulang kemaluan. Tulang kemaluan yang bagian ini. Nah, yang ini tulang apa? Ini tulang kelangkang tadi. Yang ini tulang kelangkang yang tadi. Yang jadi satu sama yang ada tulang ekornya tuh. Nah, ini tulang kelangkang, ini tulang ekor. Nah, tapi ini kan sudah kita bahas tadi di awal. Kita sekarang fokus di yang ini. Saya ulangi, ini adalah tulang panggul. Ada 3 bagian utama, ada tulang usus, ada di sini. Kemudian tulang duduk, yang ini, dan tulang kemaluan di sebelah sini. Tuh ya, jadi ini adalah bagian-bagian dari tulang aksial. Selanjutnya akan kita bahas tentang kita bahas tentang kerangka apendikular. Kerangka apendikular itu kerangka yang menggerakkan tubuh, dibagi menjadi 2, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Siapa yang dimaksud dengan anggota gerak atas? Anggota gerak atas adalah tulang-tulang yang ada di bagian tangan. Anggota gerak bawah adalah tulang-tulang yang ada di bagian kaki. Kita mulai dari bagian atas dulu. Ya, ini tulang belikat yang tadi kita bahas, ada tulang selangka, ada tulang pangkal lengan atau tulang lengan atas, ada tulang pengumpil, ada tulang hasta, ada tulang telapak tangan atau metakarpus telapak tangan ya, ini tulang telapak tangan, dan tulang ruas jari. Saya ulangi, ada tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, dan ruas-ruas tulang jari. Kita bahas satu persatu. Nih, tulang ini yang diambil adalah tangan kanan ya, tangan kanan. Ini namanya tulang belikat yang tadi ada di punggung belakang atas ya. Ini tulang belikat. Yang ini namanya tulang selangka. Saya perbesar dulu. Ini tulang selangka. Saya ulangi, ini tulang belikat, ini tulang selangka, tulang lengan atas, yang bawahnya kita lihat, tulang pengumpil, tulang hasta, ini tulang telapak tangan ini, yang berwarna kuning-kuning ini. Ini tulang telapak tangan. Nah, yang ini namanya ruas-ruas jari tangan. Ini telapak tangan masih ruas tulang telapak tangan. Ini ruas-ruas jari tangan ya. Ini ruas-ruas jari tangan.
Jadi untuk telunjuk, ini telunjuk ada 3 ruas jari. Jari tengah juga 3 ruas jari. Jari manis 3 ruas jari juga. Jari kelingking 3 ruas jari. Kita lihat lagi yang ini, yang lebih jelas yang di sini. Nah ini. Yang ini masih telapak tangan ya. Ini masih telapak tangan ini. Yang ruas tulang jari yang ini, ruas tulang jari. Ini telunjuknya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Ini. Ruang telapak tangan mulai dari ini sampai sini. Ini telapak tangan. Selanjutnya tulang anggota gerak bawah, ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis. Tulang betis itu yang belakang, tulang kering ada yang di depan, bagian depan. Tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Kita lihat videonya. Materi selanjutnya yakni SBDP tentang cover atau sampul buku. Apa itu cover atau sampul buku? Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari sebuah buku. Cover atau sampul terdiri atas 2 sisi, yakni sisi depan dan sisi belakang. Cover atau sampul yang baik adalah cover atau sampul yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Biasanya kalau kita mau membaca buku, yang kita lihat pertama adalah judul dan juga halaman depan atau halaman sampulnya. Kita lihat menarik gak, ada gambarnya tidak. Biasanya kita lebih memilih buku yang bergambar, yang sampulnya ada gambarnya, daripada buku yang sampulnya hanya berupa tulisan. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian atau unsur-unsur dari sebuah cover. Ada 7 bagian utama dari sebuah cover, ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah judul. Judul itu dicetak paling besar dan paling menonjol. Ya, di sini judul buku yang ini adalah Cerdas dan Bugar, ditunjukkan oleh ini angka 1 ini. Jadi judul itu dicetak paling besar dan menonjol. Selanjutnya ada kalimat penjelas judul. Kalau di dalam contoh ini, kalimat penjelasnya adalah ini. Penjas Orkes untuk SDMI kelas 4. Jadi buku ini adalah buku Penjas Orkes untuk SDMI kelas 4. Jadi tanpa membuka isinya dulu, kita bisa tahu, oh berarti buku ini isinya tentang Penjas Orkes untuk kelas 4. Yang ketiga ada nama penulis. Nah, di sini nama penulis. Penulis dari buku ini bernama Priyanto dan Marianto. Letaknya tidak selalu ada di atas ya. Jadi letaknya ini tidak selalu seperti ini. Jadi tergantung yang membuat. Yang keempat ada identitas penerbit atau yang mencetak buku. Di sini yang mencetak buku adalah Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional. 5. Ada gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi yang menjelaskan atau menceritakan tentang buku ini. 6. Ada sinopsis atau ringkasan buku pada sisi belakang. Kita baca dulu ringkasannya. Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan. Ini adalah sinopsisnya. Berisi tentang Penjas Orkes. 7. Ini bagian tengahnya ya. Ada identitas buku. Namanya ini bagian punggung buku. Ada judul, ada pengarang, ada kalimat penjelas. Jadi di bagian punggung buku ini biasanya tertulis penulis atau penyusun, judul buku, dan kalimat penjelas. Lanjut. Matematika. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Perhatikan soal di bawah ini. Kita lihat 3/5 ditambah 0,02 ditambah 14%. Soal ini terdiri dari 3
bentuk pecahan. Saya ulangi, soal ini terdiri dari 3 bentuk pecahan. Bentar ya. Pecahan yang pertama bentuknya pecahan biasa. Yang kedua, bilangan kedua bentuknya adalah pecahan desimal. Yang ketiga bentuknya adalah bilangan persen. Ada 3 bentuk. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ada 3 cara. Tapi yang paling utama adalah kita harus menyamakan bentuk dari soal bilangan-bilangan ini. Cara 1, kita jadikan pecahan biasa. Boleh dijadikan desimal dulu, boleh. Atau mungkin mau dijadikan persen dulu, boleh. Cuman ini kebetulan saya menulisnya dijadikan pecahan biasa dulu. Kita lihat. 3/5 ini kan sudah pecahan biasa, jadi tidak perlu kita rubah. Kemudian 0,02. Perhatikan ini 0,02. Ada 2 bilangan yang berada di belakang koma, sehingga nanti penyebutnya adalah 100. Jadi 0,02 itu sama dengan 2/100. 2/100 itu bisa disederhanakan. Kalau bisa disederhanakan ya kita sederhanakan. Tapi kalau tidak bisa disederhanakan ya tulis apa adanya. Nah, karena kebetulan di sini bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan bentuknya. 2/100 itu sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2, 100 dibagi 2. Hasilnya 1/50. Jadi 0,02 ini bisa dirubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 1/50. Setelah disederhanakan tentunya. Saya ulangi, kalau tidak bisa disederhanakan, ya jangan dipaksa untuk disederhanakan. Yang ketiga, 14%. Sama ya, kalau persen itu kan penyebutnya sudah pasti 100. Berarti 14% kita jadikan pecahan biasa. Jadi berapa? 14/100. Bisakah 14/100 ini disederhanakan? Bisa, sama-sama bisa dibagi 2. Kebetulan dibagi 2 ya. 14 dibagi 2, 100 dibagi 2. Hasilnya 7/50. Kita lihat ternyata sehingga pecahan ini, soal ini kita rubah menjadi 3/5 ditambah 1/50 yang ini ditambah 7/50. Ada yang sudah sama, tapi ada satu pecahan yang belum sama. Kita kembali lagi cara yang kemarin, kalau penyebutnya tidak sama, maka harus kita samakan dulu. 5, 50, dan 50 itu kita jadikan pecahan 50 semua. 3/5 jadi 30/50. 1/50-nya tetap. 7/50 juga tetap. Tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Hasilnya 38/50. Dua. Tadi caranya kita rubah ke pecahan biasa. Sekarang yang kedua, boleh kita rubah jadi desimal dulu atau persen dulu. Yang ini desimal dulu ya. Saya ulangi. Mengubah pecahan menjadi bentuk desimal itu hampir sama dengan mengubah pecahan jadi bentuk biasa. Hanya saja kalau desimal itu penyebutnya sudah ditentukan. 10, 100, 1000, atau 10.000. Kita ulangi. 3/5 kita rubah jadi pecahan desimal. Bisa jadi penyebutnya kita jadikan 10 saja ya, nggak perlu yang besar-besar. Nah, 5 supaya jadi 10 kan kali 2. 3-nya kita kalikan 2 juga. Hasilnya 6/10. Berarti nanti karena ini penyebutnya 10, berarti satu angka di belakang koma, hasilnya 0,6. Kemudian bilangan kedua 0,02 tidak perlu kita rubah karena bentuknya sudah desimal. Tinggal bilangan yang ketiga. 14% itu kan sama dengan 14/100. Karena penyebutnya sudah 100, maka tidak perlu kita rubah lagi.
14/100, karena penyebutnya 100 berarti 2 angka di belakang koma, maka hasilnya 0,14. Karena semua sudah bentuknya desimal, soal ini dapat dirubah menjadi 0,6 ditambah 0, ini 0,02 ya, ditambah 14. Hasilnya 0,76. Cara yang ketiga, kita rubah semuanya menjadi bentuk persen. Atau penyebutnya 100 ya. Ini kebetulan soalnya bisa dijadikan persen atau bisa dijadikan desimal. Kadang ada bilangan yang tidak bisa dijadikan desimal. Contoh 2/3 itu bisa dijadikan desimal tapi hasilnya banyak, enggak 0,6666666 panjang gitu kan. Jadi tidak semuanya bisa dirubah menjadi desimal atau dirubah menjadi persen. Jadi cara yang paling aman sebenarnya adalah dijadikan pecahan biasa ya. Tapi ini saya jelaskan tetap tiga-tiganya. 3 cara. Ini kita jadikan persen, berarti harus jadi 100 penyebutnya. 3/5 itu 60/100 sama dengan 60%. 0,02 itu 2/100. 2% ya. 2/100 berarti 2%, yang 14% tidak perlu dirubah. Jadi 60 tambah 2% tambah 14%, 60% tambah 2% tambah 14%, hasilnya 76%. Demikian materi untuk hari ini. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.